Garis-garis raksasa ini ditemukan pertama kali pada tahun 1920-an. Jika dilihat dari daratan, sepertinya biasa-biasa saja, namun sangat mencengangkan jika dilihat dari ketinggian. Garis-garis ini ditemukan di wilayah Peru lebih dari 200 mil tenggara 5, dekat kota modern Nazca. Ada lebih dari 800 garis lurus, 300 figur geometris, dan 70 desain hewan dan tumbuhan, yang juga disebut biomorf atau karya yang berbentuk makhluk hidup. Beberapa garis lurus membentang hingga 30 mil, sedangkan biomorf panjangnya berkisar antara 50 hingga 1200 kaki. Sama panjangnya dengan Empire State Building. Garis-garis yang diketahui berjumlah ratusan itu kemudian dikenal dengan nama garis Nazca Peru. Inilah geoglif motif kuno raksasa yang paling terkenal di dunia, sekaligus paling misterius. Garis-garis tersebut sangat geometris, yang artinya terukur dan dapat didefinisikan. Jika dilihat dari ketinggian, akan terlihat seperti bentuk hewan, tumbuhan, atau bentuk-bentuk imajiner menarik lainnya yang telah membuat orang-orang bertanya-tanya, untuk apa gambar tersebut dibuat? Para ahli memperkirakan garis-garis yang dibuat lebih dari 2000 tahun lalu atau sekitar 700 Masehi tersebut merupakan bagian dari budaya Nazca, peradaban yang lebih tua 200 tahun dari peradaban Inca. Mereka membuat desain artistik dan kemudian para seniman kuno di masa itu menarik garis lurus sesuai dengan desain tersebut di gurun Peru. Arkeolog Peru, Toribio Mejia Sexpe, adalah orang pertama yang secara sistematis mempelajari garis-garis tersebut pada tahun 1926. Namun karena garis-garis tersebut hampir tidak mungkin diidentifikasi dari permukaan tanah, garis-garis itu baru pertama kali diketahui publik dengan munculnya penerbangan oleh pilot yang menerbangkan pesawat komersial di atasnya. Teori-teori. Setelah rangkaian penemuan garis-garis tersebut, para ilmuwan percaya bahwa sebagian besar garis dibuat oleh orang-orang Nazca yang berkembang dari sekitar tahun 1 hingga 700 Masehi. Namun, meski garis-garis raksasa tersebut mungkin saja dibuat oleh peradaban kuno Nazca, namun para arkeolog hingga saat ini tidak tahu fungsi dan tujuan garis tersebut dibuat. Jika garis tersebut dibuat sebagai sebuah seni, jadi mereka tidak bisa melihat dan menikmati hasil karya mereka sendiri. Atau seperti teori konspirasi populer mengenai garis tersebut, bahwa garis tersebut dibuat untuk berkomunikasi dengan alien. Maka meski mereka tidak bisa melihatnya, tapi alien bisa melihatnya dari luar angkasa. Sebuah pesan untuk alien. Pada tahun 1930-an, Profesor Amerika menyelidiki dan menemukan dirinya berada di ujung garis pada 22 Juni 1941. Hanya satu hari setelah titik balik matahari musim dingin. Kosok mendapati matahari terbenam yang sejajar langsung dengan garis. Kosok menyebut bentangan gurun tinggi seluas 310 mil persegi itu sebagai buku astronomi terbesar di dunia. Penelitian ilmiah. Sebuah penelitian di tahun 2017 mencoba mengungkap misteri garis aneh tersebut yang telah membingungkan selama hampir 100 tahun sejak pertama kali ditemukan. Hasil penelitian tersebut telah dipublikasikan di jurnal Springer. Rosa Lasaponara, peneliti utama pada penelitian tersebut, menjelaskan bahwa jika merujuk kepada penelitian lain di sekitar situs yang telah dilindungi UNESCO tersebut, pada masanya, peradaban Nazca telah memiliki saluran air bawah tanah yang terbentang luas di daerah tersebut. Maka sepertinya garis-garis tersebut dibuat sebagai penanda sumber air dan juga sebagai seremonial atas berkah kehidupan mereka di kawasan tersebut. Karena peradaban ketika itu mampu menggunakan air bawah tanah untuk kepentingan bertani, membuat irigasi, dan terowongan bawah tanah di kawasan gurun tersebut. Maka para Nazca juga bisa membuat taman raksasa di gurun tersebut. Untuk diketahui, beberapa geoglif menggambarkan sejumlah burung tertentu, termasuk burung kolibri, pelikan, dan burung nuri. Masing-masing burung ini eksotis secara regional, yang artinya di sekitar gurun Nazca tidak ada jenis burung tersebut. Muncul teori ketika burung-burung tersebut bermigrasi ke pegunungan melewati Nazca, penduduk setempat terpesona.
Selain itu, burung-burung tersebut juga dianggap menjadi pertanda munculnya air, sehingga kehadiran burung-burung tersebut dianggap membawa cuaca baik dan air. Mereka kemudian membuat garis-garis itu sesuai dengan burung-burung tersebut. Namun hingga saat ini, teori tersebut juga masih diperdebatkan dan perlu diteliti lebih lanjut.